Shalom, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online bersama dengan GKI Mawar Syaron. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan ada di dalam hati kita semua. Saudara-saudara, bulan ini kita akan belajar tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan selalu dan akan selalu ingin berkomunikasi dengan kita. Karena Tuhan rindu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan kita semua. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita mencatat, kita merenungkan, dan kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, jangan lupa, mari kita persiapkan juga roti dan anggur di dalam perjamuan kudus yang akan kita ikuti di dalam ibadah online kali ini. Ikuti arahan yang akan diberikan dengan bersungguh-sungguh agar kita dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Karena Tuhan Yesus rindu untuk menyertai dan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita meresponi secara tepat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Biar di masa-masa sulit beberapa hari ini, kita dihadapkan pada virus, kita dihadapkan pada masalah-masalah yang ada, kita mau katakan bahwa jiwa kita tenang di dalam Tuhan karena Dia beserta dengan kita. Mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Engkaulah damai tenang kami Tuhan. Dan biarlah jiwa kami berserah sepenuhnya kepada Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menyertai ibadah kami. Kami percaya Tuhan Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Kini tiba saatnya kami mau duduk diam dekat kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah. Roh Kudus ajar kami untuk kami boleh mengerti arti firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini Engkau berkarya atas hidup kami melalui firman-Mu. Dan kami mau belajar. Kami merendahkan hati. Kami buka hati kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan saudara. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Sekalipun kita tetap bertemu di dalam ibadah streaming, ya, tapi kami percaya berkat Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Nah saudara, pagi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan di mana perlunya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti ini saudara? Karena saya lihat hubungan yang baik itu tergantung dari komunikasi. Betul atau betul? Ya. Kalau orang tidak punya komunikasi, saya percaya hubungan itu tidak akan pernah baik saudara. Nah, hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Apakah kita ada komunikasi dengan Tuhan? Atau hanya kita yang ngomong dan kita tidak pernah dengarkan suara Tuhan? Coba saudara, kita mau lihat dulu di Ulangan pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Ya. Ulangan pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Ulangan 28 ayat pertama sampai yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu yang mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah saudara, firman Tuhan katakan, kalau engkau benar-benar mendengar firman Tuhan, ya saudara, firman Tuhan katakan apa? Segala berkat akan turun ke atasmu. Ini firman Tuhan saudara. Kalau engkau benar-benar mendengar firman Tuhan, suara Tuhan, ya, segala berkat akan dicurahkan atas kehidupanmu. Orang katakan apa? Betul Pak? Ya saya katakan ini benar. Loh itu kan di perjanjian lama. Saya katakan, firman Tuhan baik perjanjian pertama atau perjanjian baru tetap itu ya dan amin. Ngerti saudara? Nah kita mau lihat lagi perbandingannya. Ya, ada di Ulangan pasalnya yang ke-8. Ayat yang ke-20. Bagaimana kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan? Kita lihat supaya Anda tahu perbandingannya saudara. Ulangan 8 ayat yang ke-20. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lihat saudara, ada dua. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, berkat Tuhan akan dicurahkan atas hidupmu. Di Ulangan yang ke-8 dikatakan, kalau engkau tidak mendengarkan firman Tuhan, apa yang terjadi? Binasa. Binasa maksudnya apa saudara? Anda tidak menikmati berkat Tuhan. Hidupnya kayak begini-begini aja saudara. Ya, Anda jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen berapa tahun? Pertanyaannya begini saudara, adakah Anda berkomunikasi dengan Tuhan? Anda lihat saudara, komunikasi itu artinya apa saudara? Berbincang-bincang, ngomong-ngomong sama Tuhan. Iya. Kalau ngomong-ngomong, kalau berbicara, pasti apa? Ada dua arah. Kita kadang menjadi pendengar, kadang kita jadi pembicara. Betul kan? Tapi kita mau lihat dalam kehidupan kerohanian kita. Apakah selalu kita mendengarkan suara Tuhan? Saudara, banyak saya jumpai anak-anak muda, khususnya anak-anak muda yang saya dengar saudara. Karena waktu itu saya nangani anak-anak muda. Anak-anak muda katakan apa? Tuhan tidak adil. Saya sudah berdoa. Contoh saudara, contoh aja begini. Ya contoh, anak muda gini. Saya berdoa Pak, minta pacar, ya minta jodoh. Saya ketemu dengan jodoh saya. Lalu Anda berdoa enggak? Saya tanya. Saya berdoa Pak. Setelah berdoa, apa jawab Tuhan? Dia diam saudara. Kenapa diam? Karena dia enggak pernah dengar suara Tuhan.
Lihat saudara, doa anak muda, remaja, baik pria ataupun wanita. Betul enggak saudara? Kalau berdoa gini, Tuhan terima kasih Engkau sudah berikan jodoh buat saya yang cakep, ya, yang cantik, yang molek. Terima kasih Tuhan, amin. Padahal Tuhan mau ngomong, bukan itu pacarmu, bukan itu jodohmu, bukan yang kurus tapi yang gemuk. Misalkan contohnya, bukan yang gemuk tapi yang kurus. Tapi Anda tidak dengar, di tengah perjalanan Anda berpacaran, putus di tengah jalan. Pertanyaan saya, siapa yang disalahkan? Tuhan. Pertanyaan saya begini saudara, adakah Anda komunikasi dengan Tuhan? Enggak saudara. Anda ini selalu jadi pembicaranya Tuhan. Tuhan suruh dengar notok, benar enggak? Tuhan hanya suruh mendengarkan saja. Coba saudara, belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau Anda berbicara, Anda berdoa, dengarkan. Tuhan mau ngomong apa saudara? Contohnya apa? Anda lihat saudara, di Taman Eden manusia diletakkan di situ, betul-betul. Betul kan? Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Karena Tuhan ingin berkomunikasi. Loh saudara. Jadi Anda jangan pikir Tuhan itu tidak pernah ngomong loh. Tuhan tuh pingin ngomong sama manusia, maka diciptakanlah manusia sepadan, sepadan? Segambar dengan gambarnya dia. Supaya apa? Bisa ngomong. Adam di Taman Eden, tiap hari Tuhan datang ngomong sama Adam. Betul lah. Berarti Tuhan pingin apa saudara? Ngomong. Sampai saat ini Tuhan menunggu loh saudara. Anda mendengarkan Tuhan ngomong. Tapi Anda tidak pernah mendengarkan Tuhan bicara. Ayo saudara, pikirkan sebentar. Ya, sudahkah Anda berkomunikasi dengan Tuhan? Ya. Dan bahkan saat ini banyak orang-orang yang tanda petik saudara, ya rohaninya kelihatannya tinggi. Ya, lalu katakan begini, Tuhan ngomong, Tuhan ngomong. Betul enggak itu saudara? Nah, bagaimana caranya kita membuat hubungan kita baik sama Tuhan? Ya jalin hubungan yang baik saudara, tiap hari ketemu sama Tuhan. Ya. Berdoa Anda tiap hari, tiap saat, tiap waktu, berdoa Anda sama Tuhan. Kalau Anda tidak pernah ngomong sama Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah mengadakan waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau ngomong sama Anda? Ngerti saudara? Satu keluarga, kalau komunikasinya tidak baik, hancur keluarga itu. Benar saudara? Antara suami dan istri, antara istri dengan suami, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dan seterusnya saudara. Kalau tidak ada komunikasi dengan baik, keluarga itu akan hancur. Saya banyak punya teman, dia tidak punya komunikasi dengan anak dengan baik. Ya, dia cukupkan semua, segala anak-anak butuhkan apa, dia cukupkan semua. Tapi komunikasi dengan anak tidak pernah terjadi. Apa hal terjadi saudara? Anaknya hancur di luar. Ya. Suami istri tidak pernah komunikasi dengan baik. Hancur keluarga itu saudara. Ya. Dan dalam komunikasi pun saya katakan saudara, itu butuh yang namanya sungguh-sungguh. Adam dan Hawa hancur karena apa? Karena miskomunikasi. Kenapa saya katakan miskomunikasi? Karena saya katakan begini saudara, saya tidak tahu waktu itu. Ya karena Adam itu sayang banget sama Hawa, ya sehingga dia tidak berani bantah Hawa, atau Adam itu takut sama Hawa. Sekalipun imamnya harusnya Adam. Tapi begitu Hawa katakan apa? Yang makan. Harusnya Adam katakan apa? Tidak boleh yang, itu jangan kamu makan. Tuhan kan ngomong, semua boleh dimakan buah di taman ini, tapi hanya buah ini jangan kamu makan. Tapi karena tidak ada komunikasi yang baik, ada Hawa katakan apa? Sudah pokoknya dimakan. Ada makan saudara. Hancur kan? Itu gara-gara mereka tidak ada komunikasi dengan baik. Tidak ada saling menghormati. Ya, aturan-aturan dalam firman Tuhan. Akhirnya apa saudara? Kita tinggal dalam dunia. Harusnya kita ada dalam Eden saudara. Ya. Nah saudara kita mau lihat ini kemana? Setelah itu mereka berbuat dosa, Tuhan datang. Tuhan mau ngomong sama Adam.
Di mana Adam? Di mana Hawa? Ngumpet. Ya, bersembunyi dia. Padahal Tuhan mau ngomong, Tuhan mau datang tiap hari mau ngomong sama manusia, mau kongko sama manusia, ya mau berbicara sama manusia. Tapi karena manusia berbuat dosa, akhirnya apa? Dia sembunyi. Nah saudara, kunci yang pertama, kalau Anda ingin berkomunikasi dengan Tuhan, apa saudara yang harus lakukan? Pengampunan dosa. Ngaku no dosa sama Tuhan. Dosamu apa? Kalau Anda tidak pernah ngaku dosa sama Tuhan, datang khusus di hadapan Tuhan, Anda berdoa, Anda tidak akan bisa komunikasi dengan Tuhan. Buktinya apa? Adam dan Hawa, mereka berdosa, putuskan hubungannya dengan Tuhan, tidak berani ngomong kan, dia sembunyi kan. Ini lihat saudara, di dalam kehidupan kita mau lihat, sudah ada enggak kita pengakuan dosa kepada Tuhan? Orang banyak begini, Pak, saya ini ingin ngomong sama Tuhan, saya ingin dengar suara Tuhan, tapi yang kayak apa ya Pak? Saya tanya begini, kamu sudah ada hubungan intim dengan Tuhan enggak? Hubungan khusus dengan Tuhan setiap hari, ngaku dosa. Dia katakan apa saudara? Boro-boro ngaku dosa Pak, sembahyang aja saya enggak pernah kok. Lah kalau Anda berdoa aja enggak pernah minta ngomong sama Tuhan dari mana? Ngerti? Dia katakan, loh lah ada orang bersaksi, Tuhan ngomong secara audible. Memang kadang Tuhan ngomong secara audible. Tapi kadang Tuhan ngomong dengan cara-cara yang lain saudara. Yang penting hubungan yang pertama adalah apa saudara? Hubungan dulu. Waktu khusus dengan Tuhan. Waktu khusus dengan Tuhan dulu. Kalau sudah waktu khusus dengan Tuhan, katakan Tuhan ampuni. Saya orang berdosa. Memang Yesus mati di kayu salib untuk apa saudara? Menebus dosa kita kan? Nah kalau kita tidak berani ngaku, tidak mau ngaku sama Tuhan, berterus terang sama Tuhan, kesalahanku ini, kesalahanku ini, kesalahanku ini, ngaku. Tidak usah disembunyikan saudara. Sebetulnya Anda tidak ngomong Tuhan tahu dosamu, tapi Tuhan tuh mau engkau ucapkan dari mulutmu. Nanti saudara, bukti yang kedua, kalau Tuhan tuh ingin berkomunikasi dengan Tuhan, dengan manusia. Di mana saudara? Kita mau lihat saudara, ya di Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-39. Di situ ada dua wanita, Maria dan Marta. Tapi Tuhan suka yang mana coba lihat? Tuhan suka Maria. Kenapa suka Maria? Karena Maria duduk diam dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan ngomong. Lihat saudara, Tuhan sampai ngomong sama Marta, Marta, kenapa kamu menyusahkan diri? Dengan apa? Dengan kesibukan. Banyak kan kita, anak-anak Tuhan, yang mengaku tanda petik saudara orang Kristen, tidak pernah mendengarkan suara Tuhan seperti Maria, tapi seperti Marta, sibuk karepe dewi, saudara. Ya pelayanan sana, pelayanan sini, pelayanan sana, pelayanan sini. Sampai capek, kalau saya sampai katakan apa sama Tuhan? Tuhan, engkau enggak lihat saudaraku ini, Maria, dia enggak mau bantu aku, dia cuma duduk diam, mendengarkan engkau berbicara. Tuhan katakan apa? Itu yang Tuhan mau seperti Maria, duduk diam dengarkan firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Paham saudara? Ini butuhnya komunikasi. Kita mau lihat contoh yang kedua ini saudara, bahwa Tuhan ingin ngomong, kita mendengarkan. Ya. Saya lihat aja orang-anak Tuhan di gereja ini saudara, yang datang di gereja loh saudara, ya bukan di rumah. Ya kalau di rumah saya katakan tidak bisa diomong saudara. Di gereja, saya sebagai hamba Tuhan saya berdiri di mimbari saudara. Ya bukan di atas mimbar, di belakang mimbar saudara ya. Saya belakang mimbar, saya lihat mereka yang datang cari Tuhan, tanda petik katanya. Benar-benar enggak cari Tuhan. Loh saya dari belakang mimbar ini tahu saudara, karena saya lebih tinggi daripada Anda semua kan, lihat. Ya, ada yang tidur, ya, ada yang ngomong sendiri, ada yang mainan tangan, mainan kuku, saudara. Saya katakan ini datang mau cari Tuhan mau apa? Lebih baik Anda di rumah tidur, ya kan? Daripada ngotor-ngotor di gereja, saudara. Lihat saudara, pikirkan hal ini. Datang cari Tuhan, dengarkan apa Tuhan ngomong. Firman Tuhan disampaikan, dengar. Tuhan punya pesan apa? Nah saudara kita mau lihat hal ini saudara. Kalau kita lihat ada dua wanita, ya Maria dan Marta. Coba saudara supaya Anda jelas, kita baca dulu saudara. Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-39.
Lukas 10 ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, terus mendengarkan perkataannya. Perkataannya nya itu siapa? Nya itu Tuhan. Ngerti? Tuhan lebih suka Anda mendengarkan firman Tuhan. Ngerti saudara? Ya, belajar dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Jangan kita tok yang ngomong saudara. Di pertemanan pun saudara, di satu perkumpulan. Itu kalau orang tidak mau mendengarkan, tidak bisa saudara. Ya. Saya ini mau jadi orang pendengar, itu tidak gampang. Kenapa? Karena saya suka ngomong, saya ini doyan ngomong saudara. Untuk mendengarkan orang ngomong itu susah, tapi saya terus belajar. Supaya ada komunikasi dengan baik bersama dengan teman-teman saya. Jadi kalau mereka ngomong saya dengar, saya duduk diam, oke. Saya katakan oh ya. Ya dia maksudnya jangan cuek saudara. Ya mereka ngomong Anda cuek, mereka malah marah saudara ya. Dengarkan, oh intinya ini. Anda ngerti saudara. Anda jawab dengan bijak, Anda terima lagi saudara. Ada komunikasi, hubungan ini akan jadi baik saudara. Tapi kalau Anda tidak pernah mau mendengarkan omongan orang, justru Anda pingin ngomong sama orang terus, tidak akan pernah baik. Ngerti saudara? Keluarga pun seperti itu. Kebanyakan tanda petik saudara, seorang ayah, ya seorang papa, karena merasa dia adalah pimpinan keluarga, dia selalu ngomong, pang, saudara. Ya, anak-anaknya katakan apa? Papa itu cerewet. Ngerti saudara? Sudah tidak lagi diterima ngomongannya, sekalipun itu benar, sekalipun itu baik. Tapi karena selalu dia detektor saudara, ngomong, atur semua. Anaknya menghormati enggak? Enggak, malah katakan papanya cerewet. Tapi cuma satu kali duduk diam, dengar anak-anak ngomong, dengarkan. Jangan langsung nyaut saudara, dengarkan dulu. Oh maksudnya anak itu seperti ini. Jawab dengan bijak. Paham saudara? Ini komunikasi. Ya, komunikasi itu sungguh penting di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan Tuhan yang baik saudara. Ya. Tadi saya katakan pertama adalah pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Kenapa saudara? Karena dosa itu yang tahu Anda. Karena Anda yang melakukan. Ya, Anda yang berbuat. Ngerti saudara? Anda lakukan, mengaku di hadapan Tuhan. Kerjakan Tuhan, ampuni. Kalau hari ini saya berbuat dosa seperti ini, sekalipun saya tidak sengaja Tuhan, ya, tapi coba mengaku, manusia itu berdosa setiap saat, setiap waktu, saudara. Orang katakan, Pak, mosok kita ngaku dosa di hadapan Tuhan tiap hari, tiap saat, apa enggak Tuhannya bosan? Saya katakan Tuhan enggak pernah bosan. Tuhan juga mendengar apa yang kau katakan dengan kejujuran hati, dengan hancur hati orang yang mengaku kesalahannya. Tuhan dengar dan Tuhan tolong. Amin. Ngerti saudara? Kenapa? Sekali lagi saya katakan kepada Anda, perbuatan dosa itu yang tahu cuma Anda saudara. Karena Anda yang melakukan. Tapi kalau Anda tidak pernah mendengarkan suara Tuhan, Anda melakukan dosa, tidak pernah sadar kalau itu berdosa. Ayo, betul saudara. Benar enggak? Tapi kalau Anda mendengarkan suara Tuhan, dengarkan Tuhan ngomong apa, melalui firman Tuhan yang disampaikan, Anda mulai sadar, oh berarti aku kemarin itu berdosa. Oh berarti yang saya lakukan ini berdosa. Punya rancangan jahat di otak kita saja. Rancangan jahat. Ingin mencelakai teman. Itu pun dosa. Nanti saudara. Ya, coba kita pikirkan kembali saudara. Kita mau lihat apa yang Tuhan kerjakan. Nah kalau Anda mulai akrab sama Tuhan. Ya, Tuhan katakan apa? Aku adalah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Coba contoh saudara, kita buka saudara di Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah saudara, aku mengenal domba-dombaku, Tuhan kenal kita semua. Pertanyaannya kembali, kita ini domba-dombanya kenal gembalanya enggak? Nah itu saudara, benar enggak?
Kenal Tuhan enggak? Itu di ayat yang pertama sampai ketiga dikatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Ngerti saudara? Jadi pada waktu gembalanya ngomong, panggil nama domba itu satu-satu. Dombanya maju satu, keluar dari kandang. Setelah mereka keluar, gembalanya berjalan di depan domba-domba itu. Dombanya nurut saudara. Nah ini kita ini gimana? Ya, loh ini benar saudara. Sebetulnya kalau kita perjalanan dalam pelayanan kita hari lepas hari kita akan banyak ngerti saudara. Ya, apalagi saat ini saat akhir zaman. Ya, orang selalu ngomong Tuhan ngomong, Tuhan ngomong. Nek Tuhan ngomong siapa yang mau bantah? Nggak bisa kan? Nah tapi bener enggak Tuhan ngomong? Hubungannya ke rohaninya dia bagaimana? Pertumbuhan rohaninya bagaimana? Apakah Tuhan ngomong? Karena begini saudara, Tuhan ngomong tuh kadang-kadang begini, melalui apa saudara, hati kita nih saudara. Ya kayak saya tuh saudara, kadang pada waktu nyetir saudara, Tuhan bisa ngomong saudara. Kenapa Tuhan ngomong? Karena saya ngomong dulu sama Tuhan. Saya katakan begini, Tuhan, kenapa engkau pakai orang-orang ya sampai melayani engkau sampai ke ujung bumi? Sedangkan aku ini rindu melayani engkau. Aku rindu kau pakai untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa sampai saat ini aku masih ke desa-desa, enggak ke bangsa-bangsa, enggak keluar negeri, ya kan? Enggak keluar, tapi larinya ke desa, ke pelosok-pelosok saudara. Waktu itu Tuhan ngomongnya bagaimana saudara? Sudah siapkah engkau jadi hamba Tuhan besar? Ngerti saudara? Pertanyaan itu jadi tanda tanya dalam hidup saya. Maksudnya bagaimana? Sudah siapkah engkau jadi hamba Tuhan besar? Saya tanya, Tuhan maksudnya siap bagaimana? Saudara, ternyata jadi hamba Tuhan yang mulai besar, mulai tinggi, mulai banyak orang yang kenal. Itu iblis akan ngomong apa saudara? Sombong, betul enggak? Kalau kita enggak siap, enggak akan bisa. Kalau engkau sombong jadi hamba Tuhan yang engkau angkat, itu akan hancur. Terus perlu dididik dulu. Ngerti saudara? Saya ikut didikan Tuhan sudah bertahun-tahun. Sejak Tuhan ngomong sama saya. Ayo saya ngomong lagi. Tuhan ngomong sama saya, ya kan? Saya enggak pernah ngomong sama orang, saya katakan Tuhan ngomong sama saya begini. Enggak. Baru ini kan, tapi kan berapa tahun yang lalu Tuhan ngomong. Sampai saat ini pun saya belum berani. Dia mengatakan Tuhan aku sudah siap. Enggak, saya akan ikut didikan Tuhan terus. Makanya banyak orang bentuk hidup saya. Siapa? Orang-orang yang terdekat, saudara. Ya, teman-teman pelayanan terdekat itu yang membentuk hidup saya. Saya katakan puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya akan belajar rendah hati. Saya akan belajar rendah hati. Ngerti saudara? Ini kalau kita bisa ngomong-ngomong sama Tuhan, itu enak. Ya. Dan ini saya katakan Tuhan ngomong kan untuk pribadi saya, bukan untuk Anda. Tapi kan banyak sekali hamba Tuhan yang katakan Tuhan ngomong sama saya. Anda begini, Anda begini, Anda begini. Saudara, saya kasih tahu, kalau Tuhan ngomong sama kita ini ayem, tentrem. Rasanya enak sekali terimanya saudara. Tidak membuat gaduh, tidak membuat bingung. Ya, karena roh itu punya cara, roh itu tertib, roh itu nyaman saudara. Ya, nah coba kita mau lihat saudara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sudahkah kita menjadi domba-domba yang baik? Kenal suara gembala-gembala kita. Ya, bukan gembala-gembala ya, maksudnya gembala saudara. Kalau gembala-gembala kan banyak ya. Jadi dengar suara gembala kita. Nah, domba-domba yang saat ini ada, sudahkah kita dengar? Ngerti saudara? Saya belajar banyak akan hal ini saudara. Orang tanya begini, suaranya Tuhan tuh kayak apa? Lemah lembut, halus atau bagaimana? Saya katakan enggak bisa. Saya enggak bisa ngasih contoh sama Anda, suara Tuhan kayak begini. Kenapa? Karena tinggal lihat hati Anda masing-masing. Kadang Tuhan ngomong lembut saudari. Saudara, ya. Tuhan kadang-kadang ngomongnya lembut. Tapi kadang-kadang Tuhan ngomongnya keras. Sekali lagi saya katakan ini yang harus kita pelajari. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, kalau kita ngomong Tuhan dengar pastilah, saya katakan pasti. Ya, saya katakan kalau Anda ngomong Tuhan dengar itu pasti.
Nah, kapan Tuhan ngomong? Pasti Tuhan ngomong sama kita. Cuman kita kadang-kadang tidak dengar. Kenapa? Karena kerohanianmu, maaf saudara, kerohanianmu tuli. Karena Anda tidak pernah latih pendengaran rohanimu terhadap suara Tuhan. Maka dari itu saya katakan pertama, jalin hubungan dengan Tuhan dengan apa? Pengakuan dosa. Itu buka dulu tabir itu. Supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Ya, kalau kita tidak pernah latih hidup kita dekat sama Tuhan, tidak ada pengakuan dosa, masih tertutup dengan dosa, kita tidak akan pernah dengar suara Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau lihat apa yang harus kita kerjakan untuk menjalin hubungan dengan Tuhan baik. Yang kedua adalah baca firman. Anda harus baca firman setiap hari. Baca enggak Anda dalam kehidupanmu hari? Pak, enggak bisa Pak, saya enggak ada waktu. Saya katakan enggak apa-apa. Pak, enggak bisa Pak, mata saya enggak bisa baca. Kan tulisannya terlalu kecil di Alkitab. Anda bisa beli Alkitab elektronik. Ya, yang dia diucapkan, dibacakan dengan orang Anda dengar. Anda dengar. Ya. Cuman memang saudara, Alkitab elektrik itu enggak bisa dibalik. Ya, harus jalan terus, untuk diulang kembali itu susah sekali, ya. Apalagi yang pakai USB itu saudara, ya, untuk mengulangnya agak susah saudara. Dimatikan diulang dari awal, ya kan? Sudah berjalan sampai kejadian sampai Matius misalkan saudara, mau balik Matius ayat yang pertama, baliknya kejadian awal lagi, jadi bingung, ya. Tapi Anda boleh dengar firman Tuhan dari tape, dari radio. Anda dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu. Apa maksud Tuhan atas hidup saya melalui firman yang Tuhan perdengarkan di telinga saya. Jadi orang jangan apa saudara? Bebal. Tahu bebal saudara? Orang bebal itu yang terima firman tapi tidak mau menerima untuk dirinya sendiri, dikasihkan orang lain. Ya. Dikasih tahu untuk berubah, tidak berubah. Tidak mau berubah, menganggap dirinya itu benar. Nah saudara, kita lihat, belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap saat, dan lakukan firman Tuhan itu. Bisa atau bisa? Harus bisa saudara, ngerti? Loh benar saudara, orang merenungkan firman Tuhan itu, saya katakan tidak gampang. Ya, merenungkan firman Tuhan itu tidak gampang. Saya katakan, kalau Tuhan ngomongnya lembut, enak saudara. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dalam kehidupanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati apa yang kau kerjakan tanganmu. Wah, kata-kata lembut saudara, enak saudara. Tapi begitu Tuhan ngomong yang kerada, kasar sedikit saudara, berikan apa yang kau punya untuk membantu janda-janda, mulai bingung saudara. Iki maksudnya piye? Diulang lagi saudara. Tidak ketemu kan? Karena Anda tidak merenungkan firmannya kasar tadi. Kenapa sampai ngomong sama kita? Harus berikan. Tanda petik, mungkin Anda pelit. Ngerti saudara? Firman itu datang untuk Anda, langsung Anda loncati dengan ayat yang lain. Sudah, itu bukan buat saya. Aku rak mudeng firman itu. Enggak, baca, renungkan firman itu. Dan apa? Lakukan. Anda jalin hubungan dengan Tuhan dengan baik. Pengakuan dosa, ya, baca firman, renungkan dan lakukan. Saya percaya kalau Anda tambah jam-jam ini saudara, Anda dekat sama Tuhan. Satu kali Anda bisa kongkos sama Tuhan. Anda bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Nanti saudara, dulu saya paling tidak suka kalau ketemu dengan apa saudara? Mertamu maksudnya saudara, bukan ketemu. Saya mertamu ke tempat hamba Tuhan yang besar. Saya datang jam 9 pagi, permisi, mau ketemu Pak ini ada. Istrinya katakan apa? Maaf, Bapak lagi berdoa. Ada perlu apa ya Pak Megi? Oh enggak Bu, saya mau ngomong-ngomong sebentar kok. Ya soal pelayanan. Oh ya nanti aja ya, ini Bapak lagi berdoa. Oh ya. Ya. Saya datang lagi saudara, saya pergi jam 12 saya balik lagi ke rumahnya. Permisi Bu, Bapaknya sudah selesai berdoa. Belum Pak. Saya dongkol mulai saudara. Ini sembahyang apa? Sembahyang kok berjam-jam. Saya satu kali ketemu dengan teman yang baik, istrinya baik sama saya katakan gini, coba diinceng, dilihat, suami itu berdoa apa tidur? Ini suamimu tidur. Dia katakan, enggak, dia benar-benar berdoa kok. Nanti sudah. Selesai. Sampai jam berapa? Saya kembali lagi ke tempat mereka jam 3.
Baru ketemu saudara. Saya tanya gini, Pak, Anda itu berdoa kok lama-lama toh? Dia katakan apa? Aku enggak terasa loh kalau berdoa saya lama. Saya ngomong sama Tuhan, ngomong-ngomong kongko sama Tuhan. Lama, enggak terasa saudara. Ngerti? Jadi Anda jangan bingung kalau ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang hubungannya baik sama Tuhan, dia kalau berdoa lama. Ngerti? Tapi dia kok enggak pernah ngomong begini. Gini Pak Meki, Tuhan ngomong sama saya. Selamanya saya kenal sama dia kongko sama Tuhan, tapi dia enggak pernah ngomong gitu. Tuhan ngomong enggak pernah. Dia cuma diam saudara. Ya, dia lakukan apa yang dia kerjakan, apa yang Tuhan inginkan. Langsung kerjakan semua. Dia enggak pernah ngomong Tuhan, saya disuruh Tuhan seperti ini, saya disuruh Tuhan, enggak pernah. Dia lakukan. Jam-jam doanya bertambah saudara. Saya mulai belajar Tuhan piye supaya saya bisa. Saya mulai belajar. Waktunya enggak ada karena saya juga kerja saudara. Waktu saya di mobil. Bisa enggak kita berdoa? Bisa. Ngerti saudara? Orang katakan, Pak nanti kalau kamu berdoa kan jalannya kesasar. Enggak ke tujuan. Saya katakan enggak. Kita berdoa dalam mobil, saya bisa berdoa saudara. Saya bisa nyembah, memuliakan nama Tuhan. Ya, saya bisa nyanyi. Ya. Tapi arah tujuan saya benar saudara. Tapi kalau saya ngalamun malah kebablasan saudara. Loh ini benar. Ya, saya mau ke Tanah Mas, ya, karena saya ngalamun sampai ke rumahnya Bu Elis malah. Duh, kok tekan sini? Balik bingung saudara. Saya balik lagi, kejauhan kan. Padahal dari Tugu Muda. Kalau ke Tanah Mas masuknya Imam Bonjol, saya bisa langsung terus sampai ke lapangan terbang apa Jani saudara. Saya mau, loh sampai di bundaran situ bingung saudara. Loh, saya muter balik lagi lewat Alteri masuk ke Tanah Mas. Jamnya molor. Kenapa? Bukan berdoa, ngalamun. Ngerti saudara? Tapi nek berdoa kok enggak pernah saya kesasar kayak begitu. Loh benar saudara. Ini saya katakan coba belajar. Renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, memuji menyembah Tuhan. Ini banyak orang yang beralas-alasan saudara ya. Orang yang pakai tameng saudara ya. Supaya dia tidak memuji Tuhan. Enggak bisa Pak, saya suaranya jelek, saya tidak bisa memuji Tuhan. Saya katakan Tuhan itu tidak pernah lihat suara, Tuhan itu lihat hati. Kalau Anda memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya dengan dalam hatimu yang sungguh-sungguh, Tuhan dengar. Tuhan tidak dengar suara yang baik saudara. Tuhan dengar hati yang menyembah, amin. Ngerti saudara? Cuman memang saudara saya katakan lagi, kalau Anda diberkati Tuhan dan Anda menjadi pelaku firman, Anda berhikmat. Tahu berhikmat saudara. Ya. Kalau tahu suaramu fales, Anda memuji Tuhan, yo coba banter-banter. Ya kan? Tikose melayu kabeh. Ngerti saudara? Sudah tahu suaranya fales, memuji Tuhan banter saudara. Ya saya pernah punya teman saudara. Suaranya itu banter saudara. Seorang laki kalau ngomong banter. Sama suara saya itu lebih banter suaranya dia saudara. Ya. Dia jam 5 pagi ngambil gitar nyembah Tuhan. Ngerti saudara? Anda tahu suaranya saudara? Waduh, memecahkan telinga saudara. Ya, dia nyembah Tuhan pakai gitar jeng-jeng. Istrinya marah. Istrinya marah-marah. Satu kali dia ngomong sama saya gini, Pak Meki, tolong omongi istri saya. Tolong, saya sudah tidak bisa ngomongin sama istri saya. Kenapa? Kalau saya menyembah, selalu saya dilarang. Selalu saya dilarang. Bahkan gitar saya sekarang dipecah sama istri saya. Saya katakan, aduh lah kok istrimu kok keterlaluan kayak begitu. Nanti coba Pak, kalau ketemu istrimu, aku tak ngomong sama istrimu. Ya, ketemu sama istrinya, Bu, maaf ya Bu, saya tak ngomong ya. Iya kenapa Pak Meki? Kenapa ibu menghalang-halangi suami ibu menyembah, memuji Tuhan? Dia katakan apa? Pak Meki kan tahu suaranya suami saya. Ya. Suami saya itu suaranya sudah fales, nek gembor banter. Lah hubungannya apa? Anda coba Pak Meki main ke rumahku. Rumahku ki neng kampung, ora seko boto dari kayu. Nek bojoku nyembah tonggone kanan kiri budek. Saya sering kali diidiki sama tetangga saya, diingatkan sama tetangga saya. Bu, bapaknya nak nyanyi mbok aja banter-banter. Anakku sik do turu kabeh, do tangi kaget. Ngerti?
Jadi tidak salah menyembah, tapi coba pakai hikmat. Kalau suaranya fals, kalau rumahnya kecil empet-empetan sama tetangga, ya tidak usah pakai gitar. Nyanyi biasa toh saudara. Kami memuji kebesaran-Mu. Cukup kan segini? Tidak gempur. Kami, tonggo ini metu kabeh saudara, ya kan? Tidak bisa dinikmati. Maaf saudara, ya, maaf saudara, ya, maaf. Ya, saya sampaikan ini supaya Anda punya hikmat. Jadi belajar memuji menyembah Tuhan. Setelah saya ingatkan kepada suaminya boleh ngerti saudara. Dia katakan begini, lah tapi piye Pak Meki, memang suara saya kayak begini. Betul Pak, suara Anda keras, saya pun keras. Saya pun naik telepon di rumah, orang rumah juga gembor-gembor saudara. Alah, wong telepon kok suaranya banter. Memang suara saya banter saudara. Halo, piye? Ya. Orang apa? Anak istri saya tutupan telinga. Lu wong telepon lu kok banter-banter gitu. Karena kebiasaan, diingatkan sekali, 2 kali, saya mulai ngerti sekarang saudara. Ya, cuma saya pikir saya gini, kalau ada telepon, halo, piye? Engko dikira curiga ki telepon wis sapa, ya kan? Biasanya keras, terus pelan, halo, piye? Ayo sapa? Bisik-bisik, ya. Nanti bingung tuh saudara. Tapi mulai belajar. Suara saya keras saudara. Mulai iya, mulai saudara diatur. Bisa kok saudara, dan saya suka tidak marah kok. Kayak memang suara saya kayak begini kok saudara. Paham tuh saudara? Nah coba kita belajar saudara, di dalam kehidupan kita. Hubungan kita sama Tuhan yang baik bagaimana? Pertama mengaku dosa, jalin hubungan dengan baik sama Tuhan. Yang kedua, baca firman dan renungkan juga lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, memuji, menyembah Tuhan. Dan yang terakhir saudara, berdoa. Berdoa ini mulai bercakap-cakap sama Tuhan. Nah, kalau berdoa saudara, coba Anda beri waktu sama Tuhan. Anda ngomong banyak, panjang lebar, cerita semua. Terus beri waktu sama Tuhan. Tunggu, diam, ambil saat teduh. Tapi jangan tidur. Ya, kebanyakan anak-anak Tuhan itu kalau berdoa, sudah ngomong panjang lebar, capek, katanya beri kesempatan sama Tuhan ngomong, ambil saat teduh. Ternyata malah tidur saudara. Ya. Dan ini sering kalau pada waktu retret saudara. Ya saya tahunya kalau retret saudara, itu enggak cuma dengan sesama jemaat, tapi dengan hamba Tuhan. Ya, dia berdoa, saya dengarkan saudara. Wah dia dalam hati kan enggak mungkin dia keras-keras mau ada saya. Ya, setelah dia diam saudara, tahu? Saya katakan, loh kok malah tidur? Ya, saya diamkan saudara, saya diamkan. Besok pagi saya katakan, kamu kalau berdoa selalu begitu ya, ambil saat. Oh iya, kita beri waktu Tuhan ngomong. Tuhan ngomongnya apa? Suruh kamu tidur ya. Udah lu, apa ngomong begitu turu kok. Saya katakan, dia enggak tahu saudara. Ya karena saya kecapean. Nah itu saudara, coba benar. Kita berdoa, ambil saat teduh, beri kesempatan Tuhan ngomong. Tuhan enggak ngomong, enggak apa-apa. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus Anda lakukan rutin. Pasti Anda dengar suara Tuhan. Amin. Karena ini firman Tuhan yang ngomong loh, dia gembala yang baik loh. Domba-dombanya itu dengar suara gembalanya. Ngerti sudah? Dengar. Nah kalau sudah mulai dengar suara Tuhan, roh yang ada dalam hidup kita ini akan memberikan pengertian. Amin. Amin saudara. Coba kita lihat saudara, Yohanes 16. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Bagaimana caranya kita bisa ngerti Tuhan ngomong? Ya, bagaimana caranya kita bisa lakukan pengakuan dosa, baca firman, renungkan dan lakukan, memuji Tuhan dan berdoa. Kita mau lihat. Yohanes 16 ayat ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Benar saudara? Jadi kita butuh Roh Kudus. Butuh Roh Kudus untuk membawa kita ke dalam kebenaran yang nyata. Ya. Dibawa kita ke dalam kebenaran
dan yang menuntun kita terus hari lepas hari. Dan dia mulai berkata-kata. Roh Kudus menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dengan apa saudara? Saya katakan tadi saudara, bisa dengan suara hati keluar. Bisa dengan firman Tuhan. Nah, makanya kalau Anda tidak pernah baca firman Tuhan, tidak punya perbendaharaan ya dalam hidup kita, firman Tuhan, Roh Kudus mau ngomong apa? Betul tidak betul saudara? Benar saudara. Coba Anda pikirkan saudara. Anda beli USB. USB itu Anda masukkan ke komputer Anda. Beli dari toko, masukkan ke komputer Anda. Anda tunggu 1 hari. Ada yang bicara enggak? Keluar suaranya enggak? Keluar enggak? Enggak kan? Kenapa enggak keluar? Karena belum diisi. Anda beli baru kosong, masukkan ke komputer Anda tunggu 1 hari 1 malam, ya, enggak akan ada suara yang keluar dari USB itu karena kosong. Nah, sama dengan hati kita, Roh Kudus mau ngomong apa kalau hati kita enggak ada firman. Amin. Maka dari itu baca firman. Kalau Anda baca firman, renungkan, itu tersimpan di hati Anda. Satu kali Anda mengalami masalah, Tuhan ngomong melalui firman. Roh Kudus ingatkan. Jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Burung di udara Tuhan pelihara. Itu firman mulai keluar, Anda mulai kuat. Oh ya, kalau aku ini manusia dengan burung pipit aja, berharga saya, berharga manusia. Nek burung pipit aja dipelihara Tuhan, apalagi saya manusia. Betul lah, betul. Coba Anda pikirkan saudara. Ini keluar firman. Ngerti saudara? Anda masuk ke tempat yang gelap, Anda takut. Nanti kalau ada apa-apa ya, kalau ada kuasa kegelapan ya. Firman Tuhan mulai keluar. Roh Kudus katakan apa? Roh yang ada dalam hidupmu lebih besar. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Anda mulai mikir, oh ya, itu firman keluar sudah. Tapi coba pertanyaan saya, kalau Anda baca firman aja tidak pernah, dengar khotbah aja Anda tidur, ngerti saudara? Ini mau keluar dari mana perbendaharaannya? Roh Kudus mau ngomong dari mana? Ingatkan bagaimana saudara? Enggak kan? Enggak bisa. Om, Pak, kenapa ada orang yang Tuhan ngomong secara audible? Ya karena orang itu enggak pernah baca firman, enggak pernah ngerti firman. Maaf saudara. Makanya dia ngomong langsung saudara. Kebanyakan orang-orang yang ngomong audible ini apa saudara? Orang yang keras hati. Ngerti saudara? Tuhan langsung ngomong. Tuhan langsung tunjukkan, berbicara di depannya langsung saudara. Kayak Paulus. Ya, Tuhan datang matanya buta saudara. Ya, dia kan namanya dulu Saulus. Dia katakan, siapa engkau terang membuat matanya silau, membuat matanya buta. Dia katakan, akulah Tuhan. Ngomong nih Tuhan sama Saulus waktu itu. Makanya dia bertobat. Ya saudara. Tuhan bisa ngomong audible. Tuhan bisa ngomong dengan suara hati. Tuhan bisa ngomong soal kehidupannya atau keinginannya melalui firman Tuhan. Tuhan bisa ngomong soal mimpi. Loh saudara, benar. Tuhan pakai Yusuf dari mana? Mimpi kan? Mimpi itu bisa. Tapi saya katakan tidak selalu seperti itu. Jadi Anda harus hidup dekat sama Tuhan. Anda harus hidup seturut dengan Tuhan. Supaya Anda bisa menjadi pelaku firman. Amin. Amin saudara. Jadi Anda pegang. Roh kebenaran itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Amin. Amin saudara. Ya. Nah coba Anda pikirkan saudara. Hari ini ya kita ada perjamuan kudus. Anda yang ada di rumah, yang Anda tidak ada roti perjamuan, ya Anda bisa ambil apa saja saudara. Anda bisa ambil biskuit, Anda bisa ambil roti tawar, Anda bisa ambil apa saja saudara yang berupa roti. Kalau besar dicuil dikit saudara, kecil aja. Ya, Anda persiapkan dan Anda ambil anggur. Kalau tidak ada anggur seperti ini, ya Anda bisa pakai air apa saja saudara. Ya, mau pakai air putih, mau pakai air teh, air sirup atau apapun juga saudara. Ya. Mari saudara, kita akan renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita akan melakukan perjamuan kudus, mengingat kasih Allah dalam kehidupan kita.
Kirata kaya rala masikita kaya rala parala pasanda paya rala marala marala marala. Urata kaya rala masikita kaya rala marala. Saudara, kalau Anda sudah siap dengan roti, pegang roti itu dengan tangan kananmu. Tinggi-tinggi, melebihi kepala. Kita mengingat kasih Allah itu sungguh luar biasa. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dia mau datang ke dalam dunia. Dia mau berkomunikasi dengan manusia. Dia mau berbicara dengan manusia. Dan akhirnya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu kasih Allah yang sungguh luar biasa. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Ini yang kita pegang benar-benar roti. Tapi melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecah. Menggantikan semua sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita. Bilur-bilur Yesus itu melambangkan sakit penyakit. Dan tubuh kita ini akan digantikan dengan yang baru. Dengan imanmu, katakan Tuhan, roti ini tubuhmu. Dan tubuhmu sudah menggantikan semua sakit penyakitku. Sekalipun dokter katakan tidak bisa sembuh. Tapi saya yakin, iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, Dia sudah menyembuhkan saya. Dengarkan firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita akan angkat cawan tinggi-tinggi. Cawan yang kita pegang ini adalah air anggur atau air biasa. Tapi cawan ini melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu Anda jangan malu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita mengucap dengan mulut kita pengakuan dosa. Karena dengan kita mengucap, mengaku, berarti kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kaya rala marala 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 marala. Hirata kaya rala parala marala 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 marala. Hirana ya rala marala masikita kaya rala parala marala 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 marala. Semua baru, semua jadikan semua, oh semua baru, terima kasih Tuhan, Engkau semua baru dalam hidup kami. Engkau jadikan semua baru karena darah-Mu menyucikan, mengampuni dosa kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi katakan, semua baru.
Terima kasih Tuhan, Engkau jadikan semua baru hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengerti begitu pentingnya komunikasi. Baik dengan Engkau Tuhan, baik dengan sesama. Tapi malah pagi hari ini kami mau jalin hubungan komunikasi yang baik dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang taat akan Tuhan. Orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan. Orang-orang yang berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, untuk kami lakukan pekerjaan kami masing-masing. Dengan iman kami mengangkat kedua tangan kami. Saudara-saudara yang kekasih, lakukanlah aktivitasmu. Apa yang kau kerjakan tanganmu, Tuhan memberkati menjadi berhasil. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati dalam pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus menyertai hidupmu sejak hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.